Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda, kita akan melanjutkan materi kita pada video pembelajaran kali ini, yaitunya persamaan garis lurus yang disajikan oleh Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Oke Ananda Ibu, semoga Ananda Ibu selalu semangat dalam belajar, tetap sehat, dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah pertama, menentukan persamaan garis lurus. Yang kedua, menentukan hubungan gradien dengan persamaan garis lurus. Menentukan persamaan garis lurus yaitu dengan cara pertama, persamaan garis dengan gradien melalui satu titik, yaitu titik koordinat A, X1, Y1. Nah, secara umum dirumuskan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,5 dan memiliki gradien negatif 2. Oke, kita lihat jawabannya. Untuk titik P 3,5, maka X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus umum diperoleh persamaan garis. Oke. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, maka Y dikurang 5, ya, Y1 kita 5, sama dengan gradien kita negatif 2, ya, M negatif 2, dikali X dikurang 3, X1 kita 3. Maka Y dikurang 5 sama dengan negatif 2 dikali X negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 3 yaitu positif 6, maka Y sama dengan negatif 2X ditambah 6. Oke, negatif 5 kita pindahkan ke ruas kanan yaitu positif 5. Maka Y sama dengan negatif 2X, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Atau 2X ditambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Oke, 2X kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif, Y-nya tetap, dan 11 kita pindahkan pula ke ruas kiri menjadi negatif 11 sama dengan 0. Jadi untuk persamaan garis lurus ini boleh dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, yaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 11, atau dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, yaitu 2X tambah Y kurang 11 sama dengan 0. Cara yang kedua yaitu menentukan persamaan garis melalui dua titik, yaitunya titik A X1, Y1 dan B X2, Y2. Nah, secara umum dirumuskan bahwa Y dikurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi S2 kurang X1. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik-titik koordinat berikut. A kita 5,3 dan B 2,1. Oke, kita lihat jawabannya. Untuk titik A 5,3, maka X1 5 dan Y1 3. Untuk titik B 2,1, maka X2 kita
2 dan Y2 kita adalah 1. Nah, persamaan yang diperoleh adalah, dengan rumus kita tadi, Y dikurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 kurang X1. Nah, Y dikurang 3. Nah, kita lihat 1 dikurang 3, Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang 5. X1 kita 5. X2 kita 2. Nah, 2 dikurang 5. Maka Y dikurang 3 dibagi 1 kurang 3 negatif 2. X dikurang 5 dibagi 2 kurang 5 negatif 3. Selanjutnya perhatikan. Nah, kita kali negatif 3 dengan Y kurang 3 untuk menyelesaikan persamaan berikut. Ya, negatif 3 dikali Y kurang 3, kali silang ya nak, perkalian silang. Terus, negatif 2 kita kalikan dengan X kurang 5. Negatif 2 dikali X kurang 5. Maka negatif 3 kali Y, negatif 3Y. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali min 5 adalah positif 10. Nah, kita susun. Negatif 2X kita pindahkan ke sini positif 2X. Negatif 3Y tetap karena tidak pindah. Terus positif 9 tetap. Positif 10 kita pindahkan jadi negatif 10 sama dengan 0. Maka 2X dikurang 3Y, 9 kurang 10 negatif 1 sama dengan 0. Jadi persamaan yang kita peroleh adalah 2X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Nah inilah persamaan kita. Cara yang ketiga yaitu persamaan garis jika dua garis sejajar. Nah, syarat dua garis sejajar adalah gradien kedua garis sama. Artinya di sini gradien 1 dan gradien 2 sama atau M1 sama dengan M2. Nah, perhatikan contoh. Tentukan persamaan garis H yang melalui titik K negatif 2, negatif 4 dan sejajar dengan garis 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Mari sama-sama kita lihat jawabannya. Untuk langkah pertama, tentukan gradien garis 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, kita jadikan Y sama dengan, 3X kita pindahkan sini jadi negatif 3X. Negatif 5 kita pindahkan jadi positif 5. Maka gradien kita adalah koefisien X, yaitu negatif 3. Boleh juga kita pakai dengan negatif A per B. Ya, negatif A per B berarti negatif 3 per 1. Ya, yaitunya negatif 3. Maka karena sejajar M1 kita sama dengan M2. Yaitunya negatif 3. Oleh karena garis H sejajar dengan garis 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0, maka garis H memiliki gradien yang sama yaitu M2 sama dengan negatif 3. Nah, garis H melalui K negatif 2, negatif 4. Artinya di sini X1 kita negatif 2, Y1 kita negatif 4. Nah, perhatikan langkah kedua. Nah, gradien yang kita dapatkan tadi yang sejajar yang sama tadi, kita masukkan ke rumus umum. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 yang melalui satu titik tadi. Artinya di sini, Y dikurang negatif 4, Y dikurang negatif 4 sama dengan gradien kita negatif 3. X dikurang negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif, positif, Y tambah 4. Nih, negatif 3X. Ya. Ini X tambah 2.
X tambah 2 kan kita kalikan dengan negatif 3, akhirnya negatif 6. Nah, maka Y sama dengan negatif 3X dikurang 10. Nah, jadi persamaan garis H adalah Y sama dengan 3X kurang 10, atau kita jadikan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita pindahkan ke ruas kiri, negatif 3X jadi 3X. Y kita tetap, negatif 10 kita pindahkan menjadi positif 10 sama dengan 0. Nah, jadi boleh dalam persamaan bentuk ini dan boleh juga dalam bentuk ini. Yang keempat, persamaan garis jika dua garis tegak lurus. Syarat dua garis sejajar adalah perkalian dua gradien garis tersebut sama dengan negatif 1. Syarat dua garis tegak lurus adalah perkalian dua gradien garis tersebut sama dengan negatif 1. Ini tegak lurus ya Ananda. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis H melalui titik 5,1 dan tegak lurus dengan garis X dikurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan jawabannya. Langkah pertama, tentukan gradien garis X dikurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, diperoleh gradiennya yaitu kita ambil mencari gradien negatif A per B, koefisien X per koefisien Y. Nah, negatif 1 per negatif 2 artinya gradien pertama kita adalah 1 per 2. Ya, negatif bagi negatif. Oleh karena H tegak lurus dengan garis X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0, maka gradien garis H yang melalui titik L5,1 adalah M2, yaitu min 2. Di mana datang negatif 2? Oke, perhatikan. Kita tahu tegak lurus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, setengah gradien pertama kita sama dengan dikali M2 sama dengan min 1. Maka oke, nah ini 1 kali M2 adalah M2, 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Maka gradien kita ini adalah negatif 2. Langkah kedua, baru kita tentukan persamaan garis H melalui titik 5,1 dengan H melalui gradien M2 kita negatif 2. Oke. Titik 5,1, maka X1 kita 5, Y1 kita 1. Y kurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Y dikurang 1 sama dengan negatif 2 dikali X kurang 5. Y kurang 1 sama dengan negatif 2X min 2 kali min 5 positif 10. Maka Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Negatif 1 pindah ke sini jadi positif 1. Maka Y sama dengan negatif 2X tambah 11. Atau, nah kita susun lagi, 2X tambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Karena kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, jadi persamaan garis H kita adalah Y kurang negatif 2X tambah 11 atau 2X tambah Y kurang 11 sama dengan 0. Oke. Yang kelima adalah persamaan garis jika diketahui lukisan grafiknya. Nah, kita perhatikan garis G. Ini ada titik A, ya, titik 0A. Ini titik negatif B, 0, yaitu titik negatif B. Nah, perhatikan juga grafik kedua, yaitu garis H. Titiknya di mana A dan sumbu X-nya adalah titik B. Nah, persamaan garis G adalah ini. Cara cepatnya A kita kalikan dengan sumbu X, AX. Nah, negatif B kita kalikan dengan sumbu Y, BY. Nah, AX dikurang BY sama dengan A dikali min B adalah min AB. Nah, untuk persamaan garis H. Persamaan garis H adalah A dikali sumbu X, AX. B dikali sumbu Y, BY. Maka AX tambah BY ini kan positif.
pada kuadran 1 sama dengan, A kali B, yaitu AB. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis G dan H dari grafik di bawah ini. Garis G kita titiknya 2, satu lagi negatif 3. Nah, kita lihat persamaan garis G adalah 2 dikali X, ya, sumbu X, negatif 3 dikali Y. 2X dikurang 3Y, maka 2 dikali negatif 3. Nah, persamaan garis G adalah 2X dikurang 3Y, 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Jadi persamaan kita adalah 2X kurang 3Y sama dengan negatif 6. Boleh kita sederhanakan lagi dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. 2X kurang 3Y, negatif 6, kita pindahkan ke sini positif 6 sama dengan 0. Ya. Terus garis H kita yaitu titiknya 2, di sini adalah titiknya 3 pada sumbu X. Persamaan garis H, 2 kali sumbu X, 2X, 3 dikali sumbu Y, 3Y, sama dengan 2 dikali 3. Maka persamaan garis H kita adalah 2X tambah 3Y sama dengan 6. Tahu 2X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu hubungan gradien dengan persamaan garis lurus. Pertama, persamaan garis yang saling sejajar dan saling berimpit. Yang pertama, kita lihat persamaan garis yang saling sejajar. Kita sudah tahu bahwa garis sejajar, ini kita misalkan Y sama dengan M1X tambah C1, secara umum, Y sama dengan M2X tambah C2. Nah, jika garis dengan persamaan Y sama dengan M1X tambah C1 dan Y sama dengan M2X tambah C2 saling sejajar, nah maka gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M2. Kita perhatikan contoh. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 4 dan 8X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0 saling sejajar. Perhatikan jawabannya. Y sama dengan 2X tambah 4 sama dengan gradiennya adalah negatif 2. Maka M1 sama dengan negatif 2. Untuk persamaan 8X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0, maka gradien kedua kita adalah, kita ambil dengan cara negatif A per B. A kita adalah 8, B kita adalah 4. Berarti negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2. Nah, karena gradien kita sama, yaitu M1 sama dengan M2, sama dengan negatif 2, maka persamaan garis kita, Y sama dengan 2X tambah 4, dan 8X ditambah 4Y tambah 12 sama dengan 0, saling sejajar. Untuk yang B, persamaan garis yang saling berimpit. Nah, garis G sama H yaitu garis yang berimpit. Di sini ada garis G dan juga ada garis H. Nah, titik C1, titik C2. Nah, jika garis dengan persamaan Y sama dengan M1X tambah C1 dan Y sama dengan M2X tambah C2 saling berimpit, maka gradiennya sama, C1 dan C2-nya juga sama. Tuh, lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan 3Y sama dengan 2X kurang 12 dan 4X kurang 6Y kurang 24 sama dengan 0 saling berimpit. Kita lihat gradiennya. 3Y sama dengan 2X kurang 12, artinya di sini kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, 2 per 3. Ya, 2 per 3 X min 12 bagi 3 adalah min 4. Berarti gradien kita adalah 2 per 3 dan C1 kita adalah negatif 4. Ya. Untuk persamaan 4X kurang 6Y kurang 24 sama dengan 0. Nah, yang kita pakai yaitu merubah menjadi Y sama dengan MX tambah C. Ini negatif 6Y
Negatif 4x menjadi negatif 4x, negatif 24 jadi positif 24. Maka Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 6x ditambah 24 dibagi negatif 6. Oke. Min 4 sama min 6 positif, kita sederhanakan 2/3 sama-sama bagi 2. 24 bagi negatif 6 adalah negatif 4. Maka M2 kita yaitu 2/3 dan C2 kita negatif 4. Nah, M1 dan M2 kita sama, 2/3, C1 dan C2 kita sama, yaitu negatif 4. Maka persamaan garis 3Y sama dengan 2X kurang 12, dan 4X dikurang 6Y kurang 24 sama dengan 0, saling berimpit. Yang kedua yaitu persamaan garis yang saling berpotongan dan berpotongan tegak lurus. Baik, kita lihat yang A, persamaan garis yang saling berpotongan. Nih, ya, ini garis yang saling berpotongan, ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Nah, jika garis yang dengan persamaan M1X tambah C1 dan M2X tambah C2 saling berpotongan, maka gradiennya tidak sama. Ya, M1 tidak sama dengan M2. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hubungan antara garis dengan persamaan 2Y sama dengan 3X tambah 6 dan 3X tambah 4Y sama dengan 12. Perhatikan jawaban berikut. 2Y sama dengan 3X tambah 6, maka Y sama dengan 3/2X ditambah 3. Maka M1 sama dengan 3/2. 3X tambah 4Y sama dengan 12. Oke, kita lihat 4Y pindah ruas ini negatif 3X, 12 tetap, maka Y sama dengan negatif 3X per 4 ditambah 12 per 4. Nah, maka Y sama dengan ini negatif 3X per 4, 12 bagi 4, 3, maka gradien kedua kita adalah negatif 3/4. Nah, perhatikan gradiennya tidak sama. Ini 3/2 dan ini negatif 3/4. Maka kedua persamaan saling berpotongan. Persamaan garis yang berpotongan tegak lurus. Oke, yang berpotongan tegak lurus yaitu membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, jika kedua persamaan saling berpotongan tegak lurus, maka gradien M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Tentukan hubungan antara garis dengan persamaan 4Y sama dengan 6X kurang 4 dan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, kita lihat contoh soal berikut. 4Y sama dengan 6X kurang 4, maka Y sama dengan 6 dibagi 6X dikurang 4 dibagi 4. Nah, sama dengan 6/4X min 4 bagi 4 negatif 1, maka kita sederhanakan 3/2X kurang 1, maka gradien pertama kita yaitu 3/2. Ya, koefisiennya X. Lanjut, 2X tambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan negatif 2X. Negatif 2X tambah 6. Ya. Nah, kita lihat di sini. 3X sama dengan 3Y sama dengan 2/3. Ini, nah, ini 12 ya Nanda. 12 bagi 3, 4. Nah, maka gradien 3 kita adalah negatif 2/3X ditambah 4 ya nak. Ditambah 4, ini 12 ini. Maka gradien kita adalah negatif 2/3. M1 kali M2 sama dengan negatif 1 karena 3 lurus. Berarti 3/2 dikali negatif 2/3. Ya, 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Atau kita coret boleh juga. 1, ini 1. 6 bagi negatif 6, min 1. Terbukti bahwa kedua persamaan saling berpotongan tegak lurus. Oke, Ananda Ibu. Itulah video pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda bisa memahaminya lebih baik.
Nah, sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.